Halo, kembali lagi bersama saya untuk menyampaikan beberapa materi yang berkaitan dengan bahasa Jerman. Dan di sini saya agak fokuskan karena mungkin jika terlalu menyeluruh akan terlalu lama, yaitu tentang Position von nicht. Position von nicht. Posisi nicht ini bagaimana dalam kalimat negasi. Seperti yang kita ketahui, nicht itu salah satu bentuk dari penegasian. Penegasian itu adalah pernyataan bentuk tidak, ya, bentuk negatif, atau bisa juga disebut dengan verneinen, menidakkan, gitu ya. Karena secara umum dalam bahasa Jerman untuk menyatakan tidak itu ada 3 hal. Itu menyatakan dengan nein, menyatakan dengan kein, dan juga nicht, ya. Nah, nanti penjelasan mengenai ketiga hal itu bisa dibahas di video berikutnya, ya. Namun tentang hal ini akan saya bahas apa sebenarnya yang mempengaruhi atau apa yang dipengaruhi dalam kalimat apabila posisi nicht ini ditempatkan di beberapa tempat yang berbeda dalam kalimat itu, ya. Jadi apa pengaruhnya? Atau jangan-jangan tidak berpengaruh, atau berpengaruh tapi hanya pada letaknya saja, atau jangan-jangan tidak ada masalah, kan gitu. Sinilah harusnya kita kupas itu. Nah, saya katakan bahwa nicht, cara memposisikan nicht dalam kalimat bahasa Jerman itu, bahwa nicht itu menidakkan kalimat di belakangnya, ya. Jadi misalnya ini, semua yang ini, ya, menidakkan kalimat di belakangnya. Atau dalam kata lain, sesuatu yang ingin ditidakkan itu, ya, atau etwas yang ingin ditidakkan itu, nicht-nya diletakkan di depannya, kan gitu ya. Sama aja. Yang ditidakkan, letakkan nicht di depannya. Atau nicht, letakkan sesuatu yang ingin ditidakkan di belakangnya. Nah gitu. Rumit ya? Ya, karena memang dibolak-balikan harus mengerti. Jadi, dalam kalimat itu ada beberapa yang bisa ditidakkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 yang saya kumpulkan di sini, ya. Mulai dari yang pertama, kita mulai saja adverb. Ya, dalam satu kalimat itu ada yang ditidakkan itu adverb. Adverb itu apa? Kata keterangan, ya. Misalnya, ich wandere nicht gern. Ya, nicht gern. Nicht terletak di depan gern. Berarti yang ditidakkan adalah gern, ya. Artinya apa? Bahwa saya mendaki tidak suka. Itu secara literatur, secara kata per kata. Saya mendaki tidak suka, kan gitu ya. Memang artinya nanti adalah saya tidak suka mendaki. Tapi yang tidak itu adalah kesukaannya. Tidak suka. Bukan berarti si saya ini tidak mendaki. Kan gitu. Ich wandere, saya mendaki, gitu. Tapi tidak suka. Kecuali nanti nicht-nya ini dibuat di akhir, maka saya sama sekali tidak mendaki. Begitu ya. Dalam hal ini saya mendaki, tapi saya tidak suka. Gitu kan. Sama halnya misalnya, saya miskin sekarang, tapi sebenarnya saya tidak suka, gitu ya. Tapi saya miskin, misalnya, contoh. Kan dalam film-film ada itu ya. Jadi, saya mendaki. Bukan berarti saya tidak mendaki. Hanya saja tidak suka mendaki, gitu ya. Karena yang di-nicht-kan itu adalah gernnya. Tidak suka. Kemudian, kita masuk ke sesuatu yang ditidakkan, yaitu adjektif, kata sifat. Contoh, ich bin nicht schlau. Saya nggak pintar. Saya tidak pintar. Ich bin nicht schlau. Yang tidaknya itu tidak pintar. Bukan berarti saya tidak ada yang lain, gitu ya. Ich bin nicht schlau. Tidak pintar, tapi bijak misalnya. Kan gitu. Saya tidak pintar,
tapi bijak gitu ya. Jadi bukan binnya ini yang ditidakkan, bukan. Memang saya tidak pintar kan gitu menurut pernyataan ini. Saya tidak pintar. Tapi mungkin saja ada yang lain. Tapi sondern kan gitu. Jadi nicht di sini menidakkan si ini ya. Sama dengan nicht di sini menidakkan ini. Menidakkan kalimat kata di belakangnya. Ya, bukan berarti menidakkan ini. Gitu ya. Bukan kata kerjanya yang ditidakkan. Memang bisa kata kerja ditidakkan. Tapi nanti posisi nihnya akan kita bahas di akhir ini ya. Verb atau ein ganzer Satz. Ya, jadi saya tidak pintar. Pintarnya itu yang tidak gitu ya. Lanjut. Penidakan untuk pronomen, kata ganti. Ya. Contohnya, ich habe nicht dich angerufen. Ich habe nicht dich angerufen, ya. Jadi nicht-nya ini menidakkan yang di belakangnya. Ya, menidakkan yang di belakangnya. Gitu ya. Angerufen. Sondern Peter. Ya, jadi dari sini nampak bahwa yang ditidakkannya itu adalah ini. Maka dia membuat sesuatu yang sebenarnya gitu ya. Sondern Peter, saya tidak memanggil kamu, melainkan Peter, ya kan? Bukan saya tidak memanggil, saya memanggil, cuman bukan kamu, tapi si Peter katanya, gitu. Melainkan si Peter, ya. Jadi nicht ini bukan menidakkan semuanya, bukan. Yang ditidakkan adalah dich-nya, ya. Ingat, posisi nicht itu menidakkan kata yang di belakangnya. Oke? Jadi, saya tidak memanggilmu, melainkan si Peter. Si Peter yang saya panggil. Bukan berarti saya tidak memanggil. Saya manggil, tapi bukan kamu. Peter, ya. Begitu. Masuk ke Eigennamen, ya. Nama-nama orang gitu ya. Misalnya, das ist nicht Eka, sondern Rina. Das ist nicht Eka, sondern Rina. Jadi bukan Eka, kan gitu. Bukan Eka. Nicht berpengaruh ke si Eka. Das ist nicht Eka, sondern Rina. Jadi nicht di sini menidakkan si Eka. Kemudian dinyatakan lagi yang sebenarnya. Tapi si Rina, kan gitu. Bukan dia tidak menunjuk. Ya kan? Ada ditunjuk dia. Das ist nicht Eka, sondern Rina. Ya, lagi-lagi posisinya, posisi nicht menidakkan yang di belakangnya ini. Ya. Nicht verneint Wort yang di belakang ini ya. Lanjut, penidakan untuk Angabe mit Präposition. Angabe itu kan bukan satu kata, bisa, tapi kayak apa ya? Ada gabungan ya untuk menyatakan suatu maknanya. Yaitu misalnya Angabe mit Präposition artinya ada beberapa kata atau ada kata tertentu yang ditambahkan dengan preposition. Jadi ini kayak bukan su-nya ya, bukan su yang ditidakkan, tapi juga ikut zu der Party. Ini yang dinamakan Angabe. Ya, semacam frasa juga Angabe ya. Frasa. Jadi nicht berpengaruh untuk zu der Party. Bukan hanya su-nya yang ditidakkan, ya. Ingat, Angabe mit Präposition. Ada preposisinya. Ya. Jadi menidakkan yang di belakang ini. Jadi bukan hanya zu. Jadi geht nicht zu der Party. Ingat, datif preposisi zu plus datif ya, die Party menjadi der Party. So, geht nicht zu der Party. Dia tidak pergi ke pesta. Ya, dia pergi, tapi bukan ke pesta itu gitu ya. Mungkin ke pasar gitu ya. Jadi bukan gate-nya yang ditidakkan, tapi ini zu der Party, ya kan? Tidak pergi ke pesta, tapi pergi ke
pasar misalnya, ya. Kemudian ada penidakan untuk Nomen mit Artikel, ya. Yang pertama, hat nicht seinen Schlüssel, ya. Dia tidak memiliki kuncinya, ya. Kuncinya tidak ada pada dia, ya. Seolah-olah itulah artinya hat nicht seinen Schlüssel. Dia memiliki kunci, tapi bukan kuncinya, kan gitu. Jadi yang dinichtkan itu adalah seinen Schlüssel, ya. Nomen mit Artikel. Ini kan artikel pronomen gitu ya. Possessive article. Possessive article namanya, ya. Jadi artikel itu bukan hanya der, die, das, ein, bukan, ya. Ada namanya possessive article. Hat nicht seinen Schlüssel. Jadi yang ditidakkan itu adalah kuncinya. Bukan dia tidak punya, tapi mungkin kunci kawannya. Tapi dia tidak memiliki kuncinya. Kuncinya tidak ada sama dia. Tapi dia ada kunci kawannya. Mungkin ketukaran, kan gitu. Ya. Kalau untuk menyatakan dia sama sekali tidak memiliki kunci, maka harusnya hat seinen Schlüssel nicht, gitu, ya. Jadi posisinya berbeda akan mengubah maknanya. Lanjut, sie ist nicht ein Ei, sondern zwei. Ingat, mungkin Anda akan bertanya, bukankah untuk menidakkan unbestimmte Artikel itu harus pakai kein? Ya, tapi bisa untuk seperti ini karena yang ditidakkan itu adalah ein Ei dan yang sebenarnya adalah angkanya, melainkan 2, kan gitu. Karena kein bisa berarti bukan, bisa berarti tidak satu, ya. Hanya saja kalau dikatakan kein nanti, jadi apa sih? Bukan telur. Maka zondernya bisa jadi benda yang lain, misalnya daging. Tapi dia memakan telur, tapi bukan satu, kan gitu. Tidak satu, melainkan 2. Ya, kalau dia pakai kein, berarti objeknya harus diganti, objek lain, kan gitu. Kalau pakai kein. Kalau pakai nicht, ein berarti tidak satu, melainkan 2 atau 3 atau 10. Itu. Sie ist nicht ein Ei, sondern zwei. Ya. Kalau dia sama sekali tidak, dia makan, ya, tapi bukan 1, tapi 2, ya, melainkan 2, gitu. Lanjut, ich kaufe nicht das Auto. Ya. Ini tentang artikel tentu, ini tadi artikel tak tentu, dan ini possessive artikel. Artikel tentu, ich kaufe nicht das Auto, sondern ein anderes. Ya, saya tidak membeli mobil itu, tapi yang lain. Dia membeli, dia tetap membeli, ya. Saya tetap membeli, tapi bukan mobil itu, melainkan yang lain, kan gitu. Kalau nicht-nya ditaruh di akhir kalimat, induk kalimat ini, ya, maka dia sama sekali tidak beli mobil jadinya. Tapi karena dia membeli, tapi tidak mobil ini, melainkan yang lain, maka yang ditidakkan itu harus dikhususkan. Ich kaufe nicht das Auto. Jadi mobilnya ini yang tidak dibeli, tetap dia beli, tapi yang lain, bukan ini, kan gitu. Itu arti nicht. Kemudian ada penidakan untuk verb atau ein ganzer Satz, ya, atau einen ganzen Satz verneinen, bisa. Jadi kenapa saya tulis seperti ini? Karena memang jika verb ditidakkan, maka semua keseluruhan kalimat itu menjadi tidak, kan gitu. Karena kata kerjalah yang memegang tindakan. Dia ngapain apa, kan kata kerja yang menjadi pemegang tindakan itu. Contohnya, ich kaufe das Auto nicht. Ya, di belakang. Memang yang ditidakkan itu adalah harus
kata kerjanya, ya. Karena dalam hal ini kan konteksnya kita mau menidakkan kata kerjanya. Harusnya kan di belakang ini dong, depan kaufen dong, ya kan? Tapi enggak, karena setelah subjek, mau tidak mau kata kerja harus di posisi kedua, ya. Mau dibuat di sini, nanti yang ditidakkan menjadi das auto, maka dibuatlah di belakang. Begitu, ya. Itu dasarnya kenapa jika yang ditidakkan itu adalah kata kerja, maka nicht-nya ditaruh di belakang, ya. Jadi ich kaufe das Auto nicht. Jangankan membeli mobil itu, saya sama sekali tidak membeli. Itu artinya ini, ya. Jangankan membeli mobil ini, saya sama sekali bahkan tidak membeli, gitu. Saya nggak membeli. Saya hanya makan, gitu, kan? Saya hanya duduk, saya hanya melihat-lihat. Saya tidak membeli aja bahkan itu bisa, ya. Makanya dikatakan ein ganzer Satz, ya. Gitu. Ein ganzer Satz wird verneint. Keseluruhan kalimat itu tertidakkan, gitu. Ditidakkan. Makanya tak ada pun ini das Auto bisa saja. Karena yang ditidakkan langsung kata kerjanya, ya. Dan ditaruh di belakang. Tapi ini möchte, ya, ada hanya. Kalau dia pakai kata kerja bantu atau Hilfsverb, ya, tetap kata kerja penuhnya itu harus di belakang. Jadi lebih kuat dia daripada nicht, ya. Atau kata lain, sesuai dengan aturan tadi, dia terdapat di belakang nicht, kan gitu. Karena ada kata kerja bantu, misalnya ich möchte das Auto nicht kaufen. Saya memang benar-benar tidak ingin membeli mobil itu, kan gitu. Saya hanya ingin makan, misalnya, ya. Jadi bukan di akhir lagi, tetap harus kata kerja penuhnya di akhir. Kalau ada kata kerja bantu, sama halnya dengan perfect, ya. Kalau dalam perfect kan nanti ditambahi haben atau sein, dan kemudian partizip zwei dari kata kerja penuhnya di belakang, kan gitu. Itu memang sudah harus, lebih kuat itu dari nicht, ya. Ich habe das Auto nicht gekauft, ya. Maka tetap dia menjadi partizip zwei-nya yang paling belakang. Nicht gekauft. Jadi seakan-akan ya samalah kayak hukum tadi, tidak membeli, ya kan? Tidak sudah membeli. Saya tidak membeli, ya, dalam masa lampau bentuk perfect, ya. Jadi begitu, posisi nicht itu ditempatkan di depan yang ingin ditidakkan itu, gitu, ya. Misalnya tidak membeli mobil itu, membeli bukan mobil itu, maka nicht das Auto kaufen, ya. Misalnya kalau ditambahkan subjeknya, misalnya er kauft nicht das Auto, sondern ein anderes, misalnya. Saya nggak beli buah, saya cuma beli nasi, misalnya, kan. Tapi seandainya yang ditidakkan itu adalah verbnya yang menjadikan keseluruhan kalimat itu menjadi tidak, ya, mau tidak mau harus di belakang ditempatkan, ya. Dan itu artinya menjadi sama sekali tidak melakukan yang kata kerja itu. Misalnya, ich kaufe das Auto nicht. Saya memang tidak membeli, ya. Jangankan membeli mobil itu, saya bahkan tidak membeli. Saya hanya melihat-lihat, kan begitu. Itu artinya, ya. Itu tentang position von nicht. Kalau arti nicht tentu kita sudah tahu, ya, maka tidak saya bahas lagi apa itu nicht. Tapi mungkin untuk nein, kein akan muncul di video berikutnya, ya. Tapi di sini saya hanya membahas khusus tentang posisi nicht itu bagaimana dan apa pengaruhnya jika sembarangan diletakkan, ya. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih.